Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, hari ini tanggal 19 September, hari Selasa ya. Di perdagangan kemarin hari Senin kita nggak terlalu banyak dapat news teman-teman, karena ya market baru buka hari Senin, biasanya memang market cukup volatile. Kemarin itu ada speech dari beberapa member European Central Bank. Hari ini news cukup penting teman-teman, akan ada data soal CPI dan juga core CPI untuk Uni Eropa. Ini adalah data inflasi. Gimana nih kondisi inflasi daripada Eropa? Apakah lebih baik atau lebih buruk? Kalau kita perhatikan dari forecast-nya, diprediksi bahwa inflasi akan turun, terutama dari core-nya dari 5,5% menjadi 5,3%. Begitu pula dengan data CPI-nya itu akan bertahan ya. Regular CPI-nya dari 3,5%, teman-teman. Dan dari Amerika Serikat akan ada data soal housing, data perumahan. Ya, jadi penurunan jumlah perumahan yang berhasil terjual dari Amerika Serikat menunjukkan indikasi ekonomi saat ini lagi lesu, ditunjang dengan penurunan harganya juga, guys. Jadi untuk sekarang properti Amerika Serikat masih lesu. Data ini adalah data menuju data yang cukup penting di hari Kamis nanti. Jadi apapun itu teman-teman, menurut saya beberapa hari ke depan ini bakalan sangat-sangat volatile untuk market. Oke, kita akan mulai pembahasannya. Kemarin itu ada FunEgg ya yang baru aja meluncurkan apa namanya, mereka punya investment case untuk Bitcoin. Jadi ini semacam sebuah edukasi gitu ya teman-teman. FunEgg ini adalah salah satu perusahaan manajer investasi yang kemarin itu mengajukan yang namanya ETF Bitcoin. Jadi baru aja mereka merilis sebuah analisa mereka terhadap Bitcoin ini seperti apa, dan gimana kira-kira apakah Bitcoin ini menarik atau enggak. Mereka kalau dari sudut pandang FunEgg ya mengatakan bahwa Bitcoin ini adalah salah satu aset teman-teman yang sering dijadikan sebagai aset investasi atau hedge investasi ya, terutama karena Bitcoin sendiri dianggap tidak terlalu terpengaruh sama yang namanya posisi dari aset-aset yang lain, teman-teman. Jadi bisa dibilang Bitcoin ini unik ya, dia sering dijuluki sebagai emas digital atau digital gold, gold 2.0 dan lain sebagainya. Jadi Bitcoin sendiri persediaannya sangat terbatas, 21 juta saja, dan kelangkaan ini dapat naik seiring dengan meningkatnya adopsi. Jadi dia melihat nih bahwa adopsi dari Bitcoin ini bisa membuat harganya menguat. Apalagi ada beberapa negara yang memang sudah terang-terangan ya setuju dengan menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Contohnya El Salvador, dan juga kurikulum Bitcoin sudah masuk ke sekolah-sekolah di sana juga. Jadi ini adalah adopsi early untuk yang namanya Bitcoin, dan dia melihat bahwa ada potensi di sana gain profit tentunya sebagai perusahaan hedge fund ya, yang mana mereka juga pengen nasabah mereka makin banyak, apalagi dengan menawarkan produk berupa ETF. Ini tentunya produk-produk yang sudah diregulasi oleh SEC, guys. Jadi akan lebih aman kalau bagi mereka ya. Itu. Jadi kalau kita lihat dari analisanya, memang kecenderungannya dia melihat bahwa potensi untuk Bitcoin masih rally, itu masih terbuka, apalagi kalau kita perhatikan dari secara historis ya, Bitcoin itu selalu rally ketika pasca halving, teman-teman. Harganya akan terus mengalami peningkatan, dan adopsi akan terus dilakukan oleh perusahaan ini juga seiring dengan sambil menunggu nih posisi daripada ETF mereka yang belum mendapatkan approval. Bitcoin correlation Nasdaq ya, ini analisa mereka semua, dan tentunya dari analisa yang mereka berikan ini, tentunya mereka melihat bahwa Bitcoin itu akan bersinar lebih terang daripada gold untuk kedepannya. Ya intinya mereka coba untuk menggait investor baru, teman-teman. Mereka melihat Bitcoin ini punya potensi, jadi intinya itu sih ujung-ujungnya ya cuan bagi perusahaan hedge fund ini. Terus kemarin itu ada peningkatan yang lumayan signifikan terhadap pergerakan dari Bitcoin. Bitcoin tiba-tiba spike naik sampai 27.400-an ya teman-teman. Dan ya kalau kita perhatikan
memang ada lonjakan, teman-teman. Lonjakan ketika Bitcoin menjelang halving. Saat ini kita 6 bulan menjelang fase halving, ya kisaran bulan Maret April 2024. Jadi fase-fase sekarang ini kalau kita lihat dari data on-chain memang seringkali menunjukkan tren volatile. Ini bukan tren naik ya, tapi trennya volatile, ditunjang sama volume perdagangan yang cenderung masih menurun. Nah, dengan kata lain, teman-teman, volatilitas yang tinggi ini itu memang sesuatu yang sangat-sangat wajar. Ya, terlihat dari beberapa pergerakan juga nih dalam riwayatnya Bitcoin di tahun 2019 itu juga menunjukkan hal yang serupa, di mana menjelang halving memang volatilitas Bitcoin itu sangat-sangat tinggi. Tentunya ini mengundang yang namanya harus kehati-hatian ya, mengundang kehati-hatian untuk para trader dan juga investor dalam hal melakukan pembelian adopsi terhadap market kripto. Jangan sampai teman-teman FOMO karena di fase-fase seperti ini akan ya banyak menjebak istilahnya. Itu dari data sentimen. Kemudian kita dapat teman-teman berita soal Binance. Binance itu akan melakukan sidang melawan SEC, di mana sebelumnya SEC pernah mengajukan 13 tuntutan terhadap Binance dan juga Changpeng Zhao. Ya, ini sekarang mereka udah mulai masuk ke fase persidangan, teman-teman. Jadi sebelumnya ini ada banyak tuduhan ya terhadap Binance, di mana Binance katanya menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar, kemudian juga keamanan lembaga clearing mereka yang tidak terdaftar, terus juga ada penawaran aset kripto yang tidak terdaftar, membatasi investor mengakses Binance.com, dan juga lain sebagainya, teman-teman. Jadi regulator di Amerika Serikat itu sangat-sangat ketat terkait yang namanya ya platform perdagangan exchange, termasuk juga stablecoin dan lain sebagainya. Dan ini bikin Binance gerah sebenarnya. Mereka udah berencana untuk angkat kaki dari Binance US, tapi itu tidak pernah mudah. Dan ya mereka masuk ke fase-fase menjelang persidangan. Jadi berita terbaru, Changpeng Zhao katanya lagi santai, teman-teman. Dia katanya nge-tweet di Twitter menjelang yang namanya sidang yang akan dilakukan ya di September tanggal 18 waktu Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat CEO Binance Changpeng Zhao bersikap tenang beberapa jam menjelang sidang Pengadilan Distrik Columbia pada 18 September, memposting gambar dagangan bermerek dengan pesan ceria. Namun, dia kemungkinan akan memperhatikan proses pengadilan dengan cermat karena ketidaksepakatan antara Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat atau SEC dan juga Binance US berada pada puncaknya setelah minggu pengajuan yang bermusuhan. Jadi cukup lama nih mereka berkonflik, teman-teman. Hakim Zia Furikui mengadakan sidang tentang mosi SEC untuk memaksa yang menuntut Binance terlalu memberatkan. SEC mengatakan bahwa Binance tidak kooperatif, meskipun menyetujui perintah persetujuan atas penemuan dalam kasus SEC yang menantangnya atas operasi sekuritas yang tidak terdaftar dan tuduhan lainnya. Jadi ini udah mulai masuk ke fase sidang, teman-teman. Harusnya sih kedepannya akan ada berita lanjutan ya terhadap hasil dari sidang yang akan dilakukan oleh Binance. Jadi waspada untuk volatilitas, sidang mungkin akan berimpact terus menjelang keputusan suku bunga The Fed juga akan berimpact sama market. Jadi saya rasa market crypto dalam beberapa hari ke depan ini cukup panas, teman-teman. Jadi waspada sama volatilitas yang mungkin berpeluang untuk terjadi. Sementara dari perdagangan kemarin, Bitcoin dan kawan-kawan tiba-tiba mengejutkan ya, sempat naik sampai 27.500, teman-teman, dan sekarang kembali dapat tekanan jual lagi. Bila kita lihat dari time frame 4 jam, memang kemarin itu ada peningkatan volume perdagangan yang signifikan dan sempat bikin banyak orang mungkin FOMO atau kaget. Wah, ini Bitcoin kenapa bisa naik tiba-tiba? Dan ya memang naik dan cenderung manipulatif. Volume perdagangannya naik, kemudian smart money juga naik,
Tapi kalau kita perhatikan dari pergerakan selanjutnya justru malah mendapatkan selling pressure yang lumayan signifikan. Bisa dibilang kenaikan yang kemarin itu mungkin bertujuan untuk menyelesaikan orang-orang yang melakukan apa namanya short market ya. Lumayan dapat likuidasi, dibawa naik dulu, terus dibanting lagi teman-teman. Ketika di sini mungkin banyak yang pasang long, wah ini Bitcoin udah mau masuk ke level resistance kisaran 27.900 dan mereka guyur, langsung di sell off, drop marketnya teman-teman. Dan kalau kita perhatikan memang pergerakan Bitcoin kemarin itu tidak terlepas daripada penurunan dari DXY. Kemarin indeks dolar sempat sedikit turun ya, dan ternyata itu dimaksimalkan banget oleh Bitcoin sebelum pembukaan market dari S&P 500. Dan juga ya itu sih, gold juga kemarin ada penguatan teman-teman. Jadi ya itulah BTC Dominance kemarin juga ada penurunan nih. Jadi altcoin rata-rata kemarin sempat naik ya, sempat naik. ARB naik, GRT, Kaspa nih, Kaspa nggak ngotak teman-teman, naik 8%. Terus ada Solana juga naiknya lumayan 5%, 6%. Matic belum terlalu gimana-gimana, dan ya Bitcoin menurut saya sih masih menunggu yang namanya keputusan The Fed perihal suku bunga. Tapi bukan cuma keputusan sih, tapi juga dari sidangnya teman-teman. Karena kan The Fed juga pasti bakalan ada speech ya, ada bicara terkait dengan gimana pandangan dari dia terhadap suku bunga, kemudian harga-harga dan juga inflasi. Jadi menurut saya sampai hari Kamis nanti masih kayak waspada aja buat teman-teman yang mungkin ada trading yang lagi mencari opportunity juga di market. Saya rasa market akan cukup volatile. Untuk saat ini posisi dari Bitcoin karena mendapatkan tekanan jual, saya rasa target balik lagi ke support itu cenderung terbuka ya teman-teman. Support ada di kisaran level 26.200. Saat ini harga Bitcoin ada di kisaran 26.700 something. Dengan resistance ada di kisaran 27.900, 27.700. Jadi ada range resistance yang sepertinya akan cukup kuat untuk menahan pergerakan dari Bitcoin. Kemana pergerakan Bitcoin? Beberapa skenario kita udah posting kemarin. Salah satunya adalah skenario bullish terhadap Bitcoin yang menunjukkan bahwa Bitcoin sekarang udah mau masuk ke fase halving, dan biasanya seringkali Bitcoin akan mengalami kenaikan ya teman-teman. Kenaikan, tapi ini adalah skenario, tentu belum tentu terjadi, tapi berpeluang untuk terjadi. Jadi kita mungkin prepare buat teman-teman yang mungkin udah serok barang kemarin atau sebelumnya, yaitu bagus teman-teman. Masih menunggu apakah Bitcoin akan bisa recover harganya, even kondisi dari market secara makroekonomi masih belum mendukung. Jadi kita masih menyimpan peluang tersebut. Dan beberapa analisa lain kita juga udah posting di komunitas Telegram kita. Buat teman-teman yang ketinggalan mungkin bisa join dulu. Untuk linknya teman-teman ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.